Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang transformasi koordinat Lorentz. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang postulat Einstein. Inti dari postulat Einstein adalah bahwa Einstein ini menolak transformasi yang disebutkan dalam transformasi Galilean yang menyebutkan bahwa T aksen sama dengan T, ya. Sehingga secara keseluruhan Einstein ini menolak transformasi Galilean. Dengan isi postulat 1 dan postulat 2 bisa disimak pada video yang sebelumnya. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa kita tuh memerlukan transformasi yang lain yang bisa memenuhi postulat Einstein ini. Nah, ternyata hal itu dapat dipenuhi oleh transformasi Lorentz. Di sini kita akan membahas tentang transformasi koordinat Lorentz, ya. Transformasi Lorentz ini menyebutkan bahwa x-aksen sama dengan x min VT per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berbeda dengan yang disebutkan dalam transformasi koordinat Galilean. Kalau ingin kita bandingkan, saya ketikkan di sini bahwa transformasi koordinat Galilean itu kan menyebutkan x-aksen sama dengan x min VT, di mana V adalah pergerakan dari pengamat yang bergerak, kemudian Y aksen sama dengan Y, dan Z aksen sama dengan Z, Y aksen sama dengan T. Ini adalah transformasi koordinat Galilean. Kalau kita bandingkan, berbeda kalau pada transformasi Lorentz itu ada pembaginya. Dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per CT. T aksennya juga berbeda dengan yang ada pada transformasi Galilean. Kalau pada transformasi Galilean, T aksen sama dengan T, atau hasil pengamatan menurut orang yang diam terhadap suatu suatu kejadian, maksud saya, itu sama bagi pengamat yang bergerak dengan pengamat yang diam. Kalau pada transformasi Lorentz, transformasi koordinat Lorentz, di sini ada perbedaannya. T aksen sama dengan T min V per C kuadrat X per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sedangkan untuk Y aksen dan Z aksennya sama. Karena diasumsikan bahwa pergerakan dari pengamat hanya terhadap sumbu X saja. Maka yang ada perbedaannya pada sumbu X. Nah, persamaan 3.1 ini kan menghubungkan antara hasil pengamatan orang yang bergerak dengan orang yang diam. Jadi kita bisa mencari tahu hasil pengamatan orang yang bergerak dengan cara mengurangkan hasil pengamatan orang yang diam dikurangi dengan kecepatan kali waktunya dibagi dengan akar ini, ya. Nah, kalau kita balik, jadi kalau persamaan 3.2 ini berarti kita tahu X aksennya berapa, kita tahu T aksennya berapa, kita tahu V-nya berapa, kita ingin mencari X. Kita ingin mencari tahu hasil pengamatan menurut orang yang diam berdasarkan orang yang bergerak. Ini ya, bedanya 3.1 dan 3.2. Secara gambaran, gambarnya sama dengan yang ada di bab 1 yang sudah kita bahas di video yang pertama. Kalau ingin dilihat lagi, gambarnya seperti ini. Ya, jadi pergerakannya hanya searah dengan sumbu X saja, sumbu X min X aksen saja. Nah, sedangkan Y searah sumbu Y dan searah sumbu Z tidak ada pergerakan, makanya Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Gitu ya. Jadi perbedaannya terletak di situ, di X aksen dan T aksennya. Nah,
ini kita menghubungkan dengan kecepatan cahaya. Jadi lahirnya postulat Einstein itu kan dikarenakan adanya ketidakinvarianan atau adanya perbedaan antara persamaan yang mengandung kecepatan cahaya di situ. Nah, di sini di dalam bab transformasi koordinat Lorentz di sini ini dibahas tentang ketetapan kecepatan cahaya dalam transformasi Lorentz. Kalau kita menganggap bahwa pada suatu waktu yang bersamaan ketika pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak mendahului satu sama lain, artinya pada T sama dengan T aksen sama dengan 0, sebuah sinyal cahaya dikirimkan pada mereka dari sumbu bersama mereka ke arah X min X aksen positif, berarti ke arah kanan ya. Jika pengamat yang diam mendapati bahwa koordinat-koordinat sinyal dan waktunya dihubungkan dengan persamaan X sama dengan CT, ya, atau jarak, X itu kan jarak ya, jarak searah sumbu X-nya, sama dengan kecepatan cahaya dikalikan waktu ya. Jarak adalah kecepatan kali waktu ya, bisa dipahami di sini. Maka mengacu pada persamaan 3.1, menurut orang yang diam akan terlihat bahwa ini X aksennya kita gunakan rumus yang diberikan pada transformasi Lorentz X min VT per akar bla bla bla. Ini kan sama persis ya. Terus kita masukkan apa yang ingin kita buktikan tadi, bahwa persamaan X min CT ini nanti invarian. X min CT berarti ini kita bisa substitusikan X sama dengan CT, maksud saya tadi saya salah ngomong. X sama dengan CT, CT ini kita masukkan ke X. Jadinya CT min VT per akar, akarnya tetap ya, bawahnya tetap, yang berubah hanya X ini karena kita substitusikan. Saya pakai kursornya ganti agar lebih kelihatan. Coba ya. Nih ya. Nih, mengalami perubahan itu ini. X sama dengan CT, disubstitusi. Kemudian CT ini dikeluarkan. Kalau CT dikeluarkan berarti kan suku pertamanya kan 1 ya. CT kali 1, CT. Kemudian min berapa yang dikalikan CT akan menghasilkan VT. Terus di sini bisa kita tulis V per C. Di sini ada 1 min V per C. Yang bawah ini kan bentuknya kan 1 min V kuadrat per C kuadrat, itu kan bisa kita faktorkan. Kalau kalian ingat rumus ini, A kuadrat gimana ya agar enak lihatnya, saya ketik aja. Kalau pakai itu susah nulisnya. Ini ya. Ini saya tulis di sini. Kalau kalian ingat rumus A kuadrat min B kuadrat. Ini maksud saya A kuadrat min B kuadrat ya. Semoga bisa dipahami. A kuadrat min B kuadrat itu kan kalau kita faktorkan kan bisa diperoleh seperti ini. A min B dikalikan A plus B. Nah, ini sebenarnya yang digunakan pada 1 min V kuadrat per C kuadrat ini sama dengan ini. Berarti kan 1 min V kuadrat per C kuadrat ini difaktorkan. A kuadrat sama dengan 1, berarti A-nya kan 1. B kuadrat sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Berarti kan B-nya adalah V per C. Untuk lebih jelas saya tuliskan di bawahnya. Lebih enak pakai coret-coretan sebenarnya, tapi kalau pakai coret-coretan nanti size videonya besar dan nanti lama uploadnya, jadi kita pakai ketikan saja. Gimana tadi?
1 sama dengan A kuadrat. Otomatis ini panah ya maksud saya, maka A sama dengan 1. Kemudian yang sebelahnya kan V kuadrat dibagi atau per V kuadrat kan begini ya. Ini karena terbatas alatnya, softwarenya juga saya seadanya, jadi semoga kalian bisa paham di sini. V kuadrat per C kuadrat ini kan sama dengan B kuadrat. Berarti kalau kita mau nyari B, tinggal kita akar. Berarti kan B-nya adalah yang atas di akar, yang bawah di akar. Berarti V per C. Jelas. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke rumus yang umum ini, berarti kan 1 min V per C dikalikan 1 plus V per C, ya. A min B dikalikan A plus B. Nah, kalau kalian perhatikan ya ini, 1 min V per C, bawahnya kan ini juga punya 1 min V per C. Bedanya yang bawah ini kan ada akar. Kalau ada akar, bisa kita coret. Kok ada akar? Ada mana sih? Muncul ya. Maunya saya pakai nggak muncul. Oh ya Allah, maaf, kehapus. Kok nggak muncul ya pensilnya ya? Iya. Ini kan sama dengan yang bawah ini. Berarti kan bisa kita coret. Ini kan pangkat 1. Ini kan pangkat setengah ya. Pangkat setengah. Pangkat 1 dibagi dengan pangkat setengah kan. Jadinya muncul pangkatnya kan jadinya setengah. Pangkat setengah itu kan sama dengan akar. Makanya di sini muncul akar. Kemudian yang bawah akar 1 plus V per C. CT-nya ditaruh di sebagai pengali agar lebih jelas. Kemudian T aksen juga demikian. Kita pakai persamaan yang dipunyai dalam transformasi Lorentz, yaitu T aksen sama dengan T min V per C kuadrat X per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sama persis. Kemudian sama kayak tadi, kita substitusikan bahwa X sama dengan CT. Ganti warna agar lebih jelas. Ini ya, ini kan X, ada X di sini. Ganti dengan atau substitusikan dengan CT sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, C di sini, ini kan ada C, ini ada C kuadrat. Kalau kita bagi itu kan berarti saling menghilangkan. Saya ganti warna. Ini kan pangkatnya kan hilang toh, C-nya habis yang di situ, jadinya T min V per C kalikan T ya. Sama-sama punya T, kita keluarkan T-nya. Sehingga suku pertama nanti T kalikan 1 sama dengan T, kemudian per V per C itu ya. Sama kayak tadi, ini mengandung 1 per V 1 min V per C, kemudian yang di sini 1 min V per C. Ini pangkatnya 1, ini pangkatnya setengah, sehingga di sini muncul akar atau pangkatnya jadi pangkat setengah. Ini ya. T-nya ditaruh di sini agar lebih enak melihatnya, gitu ya. Kemudian kita ke bawah. Saya hapus dulu yang ini tadi agar tidak mengganggu. Semoga
Semoga meskipun saya hapus ini masih bisa dipahami yang tadi. Ya. Dengan demikian, dari yang sini X aksen sama dengan akar CT, kemudian T aksen sama dengan akar T, diperoleh bahwa X aksen sama dengan C, T aksen. Dari mana tahunya? Ini kan X aksen sama dengan akar CT. T aksen sama dengan akar T. Berarti kan yang di sini akar C ini kan, kok akar C? Akar T ini kan sama dengan T aksen. Kalau saya berikan tanda di situ agar lebih jelas. Ini kan segini ya. Ini segini, ini kan sama dengan T aksen. Ini maksud saya T aksen. Ya, X aksen sama dengan C T aksen. Nah, sehingga hal ini selaras dengan postulat kedua Einstein bahwa bersifat invarian. Perhatikan pula bahwa untuk kejadian sinyal cahaya seperti ini, T aksen tidak sama dengan T. Nah, ini kan kelihatan ya bahwa T aksen itu tidak sama dengan T, tapi T aksen sama dengan akar bla 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 dikalikan T. Yang jelas tidak selaras dengan asumsi Galilean, tapi selaras dengan apa yang disebutkan dalam postulat Einstein. Sehingga dalam teori prinsip relativitas itu kita menggunakan transformasi Lorentz, bukan transformasi Galilean. Itu ya gambarannya, semoga bisa dipahami. Nah, untuk lebih dapat gambaran tentang transformasi koordinat Lorentz, kita masuk ke contoh soal ya. Ini saya hapus dulu. Nah, hapus dulu, terus masuk ke contoh soal yang tentang transformasi koordinat Lorentz. Contoh soalnya ada pada 3.2 ini. Ceritanya ketika diamati oleh pengamat yang diam, itu pengamatnya diam, sebuah lampu kilat diaktifkan di titik X sama dengan 100 km, Y sama dengan 10 km, Z sama dengan 1 km. Nah, ini koordinat posisinya. Kemudian waktunya adalah T sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 second. Bagaimanakah koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen dari kejadian ini jika dipandang oleh pengamat yang kedua, yaitu O aksen yang bergerak relatif terhadap O dengan kecepatan min 0,8 C di sepanjang sumbu X min X aksen. Ini berarti maksudnya pengamat yang bergerak itu kecepatannya adalah 0,8 C atau 0,8 kali kecepatan cahaya ke arah kiri. Negatif itu berarti ke arah kiri di sepanjang sumbu mendatar X min X ya. Nah, kalau kita pakai transformasi Lorentz yang sudah kita pelajari tadi, di mana X aksennya itu pakai rumus X aksen sama dengan X min VT per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, kemudian T aksennya adalah T min V per C kuadrat X per 1 min V kuadrat per C kuadrat, dan Y aksennya sama dengan Y, Z aksennya sama dengan Z. Nanti tinggal kita masukkan apa yang hasil pengamatan dari pengamat yang dia, bahwa X-nya adalah 100 kilo, masukkan X-nya adalah 100 kilo. Kemudian dikurangi dengan V dikalikan T, V-nya adalah min 0,8 C, min 0,8, jadi min ya, nanti hasilnya plus. Min 0,8 kali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 5 km per sekon. Jadi karena ini posisinya X, Y, Z itu pakai satuan kilometer, maka C-nya pakai satuan kilometer juga, kilometer per sekon, agar lebih enak dalam menghitungnya. Sehingga C-nya di sini dihitung pakai 3 kali 10 pangkat 5 km per sekon.
Kemudian T-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 skop. 1 per V kuadrat per C kuadrat. Ya, 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Ini kenapa bisa begini? Karena kalau saya tuliskan, ketikan ya, semoga bisa dipahami. Jadi perhatikan apa yang saya bicarakan agar mungkin kalau lihat tulisannya saja mungkin bingung. V kuadrat saya kasih kurung ya, V kuadrat per C kuadrat sama dengan V-nya kan 0,8 C ya, berarti kan begini kalau kita hitung kan ini min 0,8 C, kemudian kita kuadratkan dibagi, ini kita kurung, taruh bawahnya aja. Ini aja taruh bawahnya biar enggak uyel-uyelan. Dibagi dengan C. Kemudian kalau ini kita kuadratkan, berarti kan min 0,8 C itu kan min dikuadratkan nanti jadinya positif. Kemudian 0,8 dikuadratkan dan C kuadrat ya. 0,8 kuadrat dikalikan C kuadrat per C kuadrat. Ini gini maksudnya. Nah ini kan ada C kuadrat, ada C kuadrat. Habis toh, sehingga tinggal 0,8 pangkat 2. Makanya di sini cuma ditulis 0,8 pangkat 2. Nah ini kalau kita hitung, kalau kalian hitung ini, berapa sih ini? 0,8 kali 3 itu kan 2,4. 2,4 kali 5. 2,4 kali 5 itu berapa? 120. 120 dikalikan dengan ininya. Dikalikan dengan pangkat 0-nya. Nanti dengan bantuan kalkulator nanti kalian akan ketemu 367 kali kilometer, saya kok kali kilometer ya. Sekolahnya nanti saling menghilangkan habis. Terus T aksennya juga demikian. T kalian masukkan berapa nilainya? 5 kali 10 pangkat min 4 second dikurangi dengan V-nya adalah min 0,8 C. Ya, min 0,8 C. Kemudian dikalikan dengan X. X-nya adalah 100 km. Di situ tidak dituliskan C-nya karena C-nya sudah dicoret dengan yang bawahnya. Ini kan harusnya C kuadrat ya. Tapi di sini yang ditulis cuma C saja. Itu karena C yang atas sudah dicoret dengan C yang bawah. Sehingga langsung dituliskan begini. Jadi saya harap kalian bisa memahami ini, hitungan ini sendiri ya. Karena saya nggak bikin hitungan coret-coretan lebih detailnya. Saya rasa ini sudah cukup jelas kalau kalian bisa nyoba ngitung sendiri, kemudian cocokkan dengan ini, pasti nanti ketemu hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk Y aksen dan Z aksen sudah tidak perlu dihitung lagi karena menurut transformasi Lorentz hasilnya sama. Maka diperoleh hasil pengamatan orang yang bergerak, hasil pengamatan dari orang yang bergerak dari suatu kejadian adalah X aksen sama dengan 367 km, T aksen sama dengan sekian, Y aksen sama dengan 10 km, Z aksen sama dengan 10 km. Kalau ingin dituliskan dalam bentuk koordinat, berarti nanti hasilnya adalah begini nulisnya. O aksen adalah 367 km, Y aksennya adalah 10 km, Z aksennya 1 km, T aksennya adalah
12,8 kali 10 pangkat min 4 second ya. Semoga bisa dipahami. Demikian pembahasan kita tentang transformasi koordinat Lorentz. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Selamat mengerjakan latihan-latihan soal yang saya berikan pada Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.